Halo, kali ini kita akan membahas tokoh anggota PPKI berupa biografi dan kontribusi dalam perumusan Pancasila. Setelah Jepang membubarkan BPUPKI, Jepang menggantikannya dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI diresmikan pada tanggal 7 Agustus 1945. Keanggotaan PPKI terdiri dari 21 orang Indonesia. Jumlahnya bertambah saat 6 anggota masuk tanpa sepengetahuan Jepang. Dengan demikian, jumlah keseluruhan keanggotaan PPKI sebanyak 27 orang. Sebagai anggotanya sebelumnya menjadi anggota BPUPKI, berikut struktur keanggotaan PPKI yang diketuai oleh Soekarno yang diwakilkan oleh Muhammad Hatta. Anggotanya adalah Supomo, Dr. Rajiman Medio Diningrat, LP Suroso, Sutarjo, Kartodikosumo, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadi Kusumo, Oto Iskandar Dinata, Abdul Qadir Pangeran Surjo Hamijojo, Pangeran Purbojo, Muhammad Amir Abdul Abbas, Muhammad Hasan, KSS Ratulangi, Andi Pangeran Aha Hamidan, I Gusti Ketut Puja, Johannes Latur Hurhari, Yakjawan. 1. Ada Insinyur Soekarno, lahir di Surabaya, Jawa Timur, tanggal 6 Juni 1901 dari pasangan Raden Sukami Sosroditjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Insinyur Soekarno menempuh pendidikannya di beberapa sekolah seperti Tulung Agung sampai tamat sekolah pada tahun 1911 di Europe Sesteragere School (ELS). Lalu Soekarno dipindahkan ke Europe Sesteragere School (ILS) untuk memudahkannya diterima di Hoger Burger School, Surabaya, Jawa Timur. Kemudian di Hoger Burger School di Jawa Timur menjadi pendidikan ketiga Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno juga termasuk orang yang aktif di organisasi bersama Triko Darmo dan dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo. Nama organisasi itu lalu diganti nama oleh Insinyur Soekarno menjadi Jong Java pada tahun 1918. Setelah Insinyur Soekarno terpilih dan diangkat oleh PPKI menjadi presiden, Soekarno menjadi penyumbang dari Pancasila. Pada sidang pertama, tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato dan mengemukakan pendapat gagasannya tentang rumusan 5 dasar negara Republik Indonesia, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada Muhammad Hatta, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Bung Hatta merupakan pribadi yang sangat bersahaja, sederhana, dan anti penjajahan. Ayahnya Haji Muhammad Syamil meninggal saat Bung Hatta menginjak usia 8 bulan. Dari ibunya punya 6 saudara perempuan dan Bung Hatta yaitu anak laki-laki satu-satunya di keluarganya. Bung Hatta lebih banyak mengenyam pendidikan di Belanda seperti Handel Hogeschool de Rotterdam. Beliau mendaftar sebagai anggota Indische Vereniging yang berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Bung Hatta lulus dalam ujian Handel Ekonomi Perdagangan di tahun 1923. Sebenarnya Bung Hatta lebih tertarik buat menempuh ujian tahun 1923 di doktoral di bidang ilmu ekonomi pada tahun 1925. Tapi karena pada tahun 1924 dinonaktifkan dalam PI, tapi waktu itu dibuka jurusan baru yaitu Hukum Negara dan Hukum Administratif. Bung Hatta pun memasuki jurusan itu terdorong oleh minatnya yang besar di bidang politik. Lalu di tahun 1932, Bung Hatta berhasil menyelesaikan studinya di Belanda dan sebulan memilih buat pulang ke Jakarta. Pada tahun 1932 sampai 1933, kesibukan utama Bung Hatta yaitu menulis sebagai artikel politik dan ekonomi buat Daulat Raja, melakukan berbagai kegiatan politik, terutama pendidikan, kader-kader politik, dan Partai Pendidikan Nasional Indonesia. Bung Hatta adalah tokoh yang gak kalah penting dengan Insinyur Soekarno. Beliau yang membawa nama Indonesia ke berbagai delegasi dunia demi mengenalkan kemerdekaan Indonesia pada pihak luar. Muhammad Hatta meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 1980 dan dimakamkan di Jakarta. Yang ketiga adalah Supomo, lahir pada 22 Januari 1903 di Sukoharjo, Jawa Tengah, Hindia Belanda.
Supomo menempuh pendidikannya di beberapa sekolah seperti ELS, yaitu sekolah yang setingkat dengan sekolah dasar di daerah Boyolali pada tahun 1917, MULO di kota Solo. Kemudian di tahun 1920 Supomo melanjutkan pendidikannya di MULO Batavia Sierra School. Setelah itu meneruskan pendidikannya di hukumnya Batavia School di Batavia dan lulus pada tahun 1923. Selesai dari Batavia School di Batavia, beliau ditunjuk oleh kolonial Belanda sebagai pegawai negeri pemerintahannya yang dibantu oleh ketua dari Pengadilan Negeri Sragen tahun 1977. Di tahun 1924 sampai 1927, Supomo dapat kesempatan dari Belanda untuk melanjutkan studinya ke Riskus Leiden di Belanda yang dikembangkan oleh Cornelis van Vollenhoven. Dalam biografi Supomo dijelaskan kalau dia pernah menyandang gelar sebagai doktor dengan judul disertasinya yaitu Reorganisatie van het organisch stelsel in het Surakarta, atau dalam bahasa Indonesia mengandung arti reorganisasi sistem agraria di wilayah Surakarta. Dalam gagasannya untuk membentuk Pancasila pada sidang tanggal 31 Mei 1945, Supomo berpidato dan mengemukakan pendapatnya mengenai rumusan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia yang dinamakan Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Musyawarah, 5. Keadilan sosial. Dalam pendidikan yang cukup tinggi, Supomo pun jadi pahlawan yang sangat dikenal akan pendidikannya soal bidang internasional. Supomo meninggal di usia muda akibat serangan jantung yang dideritanya pada tanggal 12 September 1957 di Jakarta dan dimakamkan di daerah Solo. Yang keempat ada Muhammad Yamin, lahir di Sawah Lunto, Sumatera Barat pada tanggal 24 Agustus 1903. Organisasi yang diikuti saat beliau masih kuliah yaitu Jong Sumatran Bond. Bersama organisasinya, Muhammad Yamin terlibat dalam Panitia Sumpah Pemuda. Muhammad Yamin juga penggagas dari lahirnya Pancasila pada sidang tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin berpidato dan mengemukakan gagasannya mengenai rumusan 5 asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Muhammad Yamin mengakhiri perjuangannya dan tutup usia di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 1962 di usia 59 tahun. Yang kelima ada Otto Iskandar Dinata. Pemilihan presiden dan wakil presiden berlangsung secara spontan setelah disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Ketika Soekarno meminta sidang untuk membahas pasal 3 dalam aturan peralihan, Otto Iskandar Dinata mengusulkan agar pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi. Otto Iskandar Dinata mengajukan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Rapat langsung menyetujui kedua tokoh ini. Yang keenam ada Sayuti Melik. Muhammad Ibnu Sayuti atau Sayuti Melik lahir di Kadisobo, Rejo Dadi, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 22 November 1908. Sayuti Melik merupakan pahlawan nasional yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik dikenang sebagai sosok yang mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Teks proklamasi yang pada awalnya merupakan tulisan tangan hasil diskusi Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Namun peran Sayuti Melik dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak sekedar mengetik naskah proklamasi saja. Masih banyak kisah Sayuti Melik sebagai seorang pahlawan nasional dalam rangka perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada Raden Ahmad Subarjo yang merupakan Menteri Luar Negeri pertama Indonesia. Lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Ahmad Subarjo yang pernah aktif dalam organisasi Jong Java melanjutkan perjuangannya dengan menjadi anggota organisasi Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Di kediaman Laksamana Maeda, ia juga ikut serta dalam menyusun naskah proklamasi bersama Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, yang kemudian naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik pada tanggal 18 Agustus 1945. Ia dilantik sebagai Menteri Luar Negeri.
Ia juga menjadi duta besar di Switzerland antara tahun 1957 sampai 1961. Ia pun menghembuskan napas terakhirnya pada usia 82 tahun karena flu dan menimbulkan komplikasi. Ia dimakamkan di Cipayung, Bogor pada tahun 2009 dan pemerintah mengungkapkannya sebagai pahlawan nasional. Nah, itulah biografi singkat para tokoh PPKI yang berkontribusi dalam perumusan Pancasila. Semoga membantu.